Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Birrul Walidin. Saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya yang berjudul Variabel Makroekonomi Penentu Indeks Harga Saham Studi pada Korea Stock Exchange. Seiring berkembangnya arus globalisasi, sehingga menciptakan integrasi pasar dunia atau pasar global. Arus barang dan modal telah melewati batas-batas negara dalam waktu yang singkat. Pasar global adalah sarana yang dapat mendukung percepatan pembangunan ekonomi. Yang kedua yaitu pentingnya pasar modal. Pentingnya pasar modal, di mana pasar modal merupakan sumber pembiayaan yang tidak menimbulkan inflasi, berfungsi naiknya pendapatan nasional dan terciptanya kesempatan kerja dan semakin meratanya hasil pembangunan di setiap negara. Selanjutnya, salah satu instrumen dalam penilaian kinerja di pasar modal adalah indeks harga saham. Indeks harga saham ini sebagai pengukur kinerja gabungan dari saham yang tercatat, yaitu terdapat hasil dari gabungan return saham yang tercatat atau listing di perusahaan tersebut. Dan selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi indeks harga saham. Faktor yang mempengaruhi ini ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal sendiri dipengaruhi oleh kinerja keuangan perusahaan itu sendiri. Sedangkan faktor eksternalnya berasal dari kondisi perekonomian suatu negara tersebut atau kondisi keuangan global juga bisa. Dan di sini variabel makro yang diambil itu nilai tukar, PDB atau produk domestik bruto, inflasi, dan harga emas dunia. Salah satu pasar modal yang menjadi sorotan investasi di Asia yaitu di Korea Stock Exchange. Karena di Korea Stock Exchange termasuk dalam 5 besar pasar modal terbesar di Asia. Di bawah Cina ada Jepang dan India sama Hong Kong. Terdapat rumusan masalah seperti berikut. Bagaimana perkembangan variabel ekonomi makroekonomi terhadap indeks harga saham di Korea Stock Exchange? Dan batasan masalahnya, yang pertama, sampel yang digunakan adalah 6 indeks harga saham yang terdapat di Korea Stock Exchange. Yang kedua, pengkhususan variabel dependen yang digunakan yaitu indeks harga saham. Yang ketiga, penelitian ini membahas tentang pengaruh nilai tukar, PDB, inflasi, dan harga emas dunia terhadap indeks harga saham di Korea Stock Exchange. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana perkembangan variabel indeks harga saham di Korea Stock Exchange dan variabel makroekonomi. Dari penelitian terdahulu, yaitu pertama dari penelitian Sadaf Alam dan Nadim tahun 2015 berjudul Impact of Macroeconomics Factor on Capital Market of Pakistan, an Empirical Study. Yaitu variabel yang berpengaruh yaitu suku bunga. Suku bunga di sini berpengaruh signifikan negatif, harga minyak berpengaruh signifikan negatif, money supply berpengaruh signifikan positif, harga emas berpengaruh signifikan positif, dan FDI atau Foreign Direct Investment yang berpengaruh signifikan positif. Yang kedua yaitu penelitian Gumilang yang berjudul Pengaruh Variabel Makroekonomi, Harga Emas, dan Harga Minyak Dunia terhadap Indeks Harga Saham Gabungan. Studi pada Bursa Efek Indonesia periode 2009 sampai 2013. Hasil dari penelitian ini yaitu yang pertama, tingkat suku bunga berpengaruh signifikan negatif, dan money supply PDB berpengaruh signifikan negatif, nilai tukar berpengaruh signifikan negatif, harga emas berpengaruh positif, harga minyak berpengaruh signifikan negatif. Dan penelitian yang ketiga yaitu penelitian dari Husnul tahun 2017 yang berjudul Analisis Pengaruh Inflasi Kurs Dolar Rupiah terhadap US Dollar, Produk Domestik Bruto, dan harga emas dunia terhadap indeks harga gabungan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa PDB menunjukkan signifikan positif dan nilai tukar menunjukkan signifikan negatif, sedangkan variabel inflasi dan harga emas dunia tidak menunjukkan
signifikan atau tidak berpengaruh. Yang keempat, penelitian Al-Kandari dan Abul tahun 2019 yang berjudul The Impact of Macroeconomic Variable on Stock Price in Kuwait. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam jangka panjang semua variabel makroekonomi berpengaruh, sedangkan dalam jangka pendek semua variabel tidak berpengaruh terhadap indeks harga saham. Yang kelima yaitu penelitian dari Goyal dan Malhotra tahun 2019 yang berjudul Indian Stock Market: An Analysis of Macroeconomic Variable. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa inflasi signifikan negatif, nilai tukar menunjukkan signifikan negatif, CPI atau Consumer Price Index menunjukkan signifikan negatif, dan FII Foreign Investment institusional berpengaruh signifikan positif, dan sedangkan harga minyak berpengaruh positif. Dari tinjauan pustaka dapat dilihat bahwa teori pasar modal yang menggunakan teori Darmaji dan Fahrudin 2001, indeks harga saham menggunakan teori Sunariyah, dan nilai tukar teori Raharjo, PDB teori dari Mankyo, inflasi teori dari Raharjo dan Manurum. Hipotesis dari penelitian ini yaitu H1, nilai tukar diduga berpengaruh terhadap indeks harga saham. H2, PDB berpengaruh terhadap indeks harga saham, dan H3, inflasi berpengaruh terhadap indeks harga saham. H4, harga emas dunia berpengaruh terhadap indeks harga saham. Dari kerangka pikir dapat dilihat bahwa nilai tukar, PDB, inflasi, dan harga emas memiliki pengaruh terhadap indeks harga saham. Metode penelitian, jenis penelitian ini yaitu penelitian asosiatif. Populasi yang digunakan, populasi dari penelitian ini adalah terdapat 10 indeks harga saham di Korea Stock Exchange. Dan jenis data yaitu data sekunder bersifat kuantitatif. Dan sampel dari penelitian ini yaitu 6 indeks harga saham dengan time series triwulan 1 sampai 4 tahun 2014 sampai 2018 dengan menggunakan metode purposive sampling. Definisi operasional variabel. Yang pertama, indeks harga saham, yaitu merupakan angka indeks yang telah disusun dan dihitung dari harga saham setiap perusahaan sehingga menghasilkan tren. Nilai tukar mata uang asing adalah harga mata uang suatu negara terhadap uang negara lain, ya, dengan menggunakan satuan Korea won terhadap US dollar. PDB, produk domestik bruto, yaitu nilai dari suatu barang dan jasa yang produksi pada suatu negara yang bersangkutan dalam waktu tertentu. Satunya digunakan yaitu Korea won. Selanjutnya, inflasi merupakan kecenderungan meningkatnya harga barang secara umum dan terus menerus. Satuan yang digunakan adalah rasio persen. Dan terakhir yaitu harga emas dunia. Standar emas dunia sering dijadikan sebagai patokan di seluruh dunia adalah harga standar emas pasar London atau yang biasa disebut dengan London Gold Fixing dengan satuan yaitu USD per ounce. Dari analisis data diperoleh hasil terbaik yaitu model RE dengan nilai probabilitas dari nilai tukar sebesar 0,000 dan nilai probabilitas dari GDP sebesar 0,000 dan nilai probabilitas dari inflasi sebesar 0,1831, nilai probabilitas dari harga emas sebesar 0,7524. Hasil uji hitung diperoleh nilai tukar sebesar min 4,535200 dan GDP sebesar 10,30379, inflasi sebesar min 1,339479, harga emas sebesar min 0,316294. Dari hasil uji F hitung diperoleh yaitu sebesar 34,42952 dan F tabel sebesar 2,45, di mana F hitung lebih besar dari F tabel. Secara simultan, variabel makro berpengaruh terhadap indeks harga saham. Diperoleh R square sebesar
0,529120, yang berarti bahwa variabel makroekonomi dapat menjelaskan variabel indeks harga saham sebesar 52,91%, sedangkan sisanya 47,09% dijelaskan oleh variabel lain. Kesimpulan dari perkembangan indeks harga saham, nilai tukar PDB, inflasi, dan harga emas dunia, yaitu indeks harga saham pada Korea Stock Exchange selama periode kuartal 1 sampai kuartal 4 2018 cenderung naik atau dalam kondisi yang bagus. Dengan kondisi pasar modal yang bagus, dapat tercermin bahwa stabilitas ekonomi di negara tersebut juga baik. Yang kedua yaitu nilai tukar Korea won terhadap US dollar sebagai satuan mata uang dunia cenderung terapresiasi, di mana rata-rata tahun 2017 ke 2018 mengalami apresiasi sebesar 30,45 Korea won. Sedangkan PDB dinilai sebagai indikator ekonomi terbaik dalam menilai perkembangan ekonomi suatu negara. PDB pada negara maju mengalami kenaikan dengan nilai rata-rata tertinggi pada tahun 2015 mencapai 410.092,57 US dollar. Dan tingkat inflasi tidak menyebabkan fluktuasi di pasar modal, di mana persentase tingkat inflasi tertinggi mencapai 2,2% saja dan tergolong dalam inflasi rendah. Sedangkan emas merupakan sarana investasi yang mempunyai tingkat risiko lebih rendah dengan harga yang cenderung stabil. Dari hasil regresi pengaruh antara nilai tukar, PDB, inflasi, dan harga emas dunia terhadap indeks harga saham di Korea Stock Exchange dapat dijelaskan nilai tukar berpengaruh negatif signifikan terhadap indeks harga saham, PDB berpengaruh positif signifikan terhadap indeks harga saham, inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks harga saham, harga emas dunia tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks harga saham. Dari hasil uji regresi menjelaskan bahwa keseluruhan variabel independen yaitu nilai tukar, PDB, inflasi, dan harga emas dunia berpengaruh secara serentak terhadap variabel dependen yaitu indeks harga saham di Korea Stock Exchange. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.